macan panggung. Macan panggung, tapi panggungnya panggung dunia dakwah anak-anak. Ya, pada kesempatan hari ini kita kedatangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi dalam FG Talk, di mana menyajikan seorang tamu untuk kita ajak bincang-bincang dan diskusi-diskusi santai tentang hal-hal yang menyangkut dengan kepribadiannya dia, profesinya, keterampilannya, atau skill-skill yang ia miliki, dengan cara yang santai, dengan cara yang asyik, dan cara yang enak. Nah, pada kesempatan hari ini kita kehadiran salah seorang macan panggung. Macan panggung, tapi panggungnya panggung dunia dakwah anak-anak. Ya, pada kesempatan hari ini kita kedatangan salah seorang idola anak-anak dan juga sering kali mengisi acara-acara dakwah anak-anak baik di media televisi maupun di media cetak, ada nggak? Nggak ada ya, media-media kayak di masjid dan yang lain sebagainya. Kak Muslim, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kak Muslim ini adalah salah seorang tokoh dakwah di dunia anak-anak yang sudah memulai kiprah dakwahnya di usia belia, gitu, di usia anak-anak. Sejak berapa tahun? Mungkin sejak 5 tahun yang lalu kan ya? Lebih. Lebih. Nanti kita akan bincang-bincang lebih banyak dengan Kak Muslim. Tapi sebelumnya, di kesempatan hari ini kita kedatangan tamu istimewa, yakni hidangan spesial. Masya Allah. Kita cobain dulu hidangan spesial kita kali ini adalah pawon umi. Ya, dengan brownies spesial dan bumbu-bumbu yang lumayan hebat rasanya. Ini merupakan salah satu unit usaha yang dikembangkan oleh Guru FG. Ya, karena ini pakai channelnya FG, jadi Guru FG ini iklannya. Ya, jadi iklannya nggak usah di skip. Ya. Kita cobain dulu iklannya, nggak usah di skip ini. Jadi nggak usah di skip, kita makan nggak usah di skip juga. Cobain dulu kamu Muslim. Ya, Mas, yang mana yang mau dimakan? Masya Allah. Ini kayaknya semuanya enak nih, Bang. Iya. Haji, Bang Haji. Masya Allah. Ini madain mana nih? Tawalumbu. Jadi makasih ya. Iya, makasih. Nanti kalau ada yang tertarik, minat, ingin mencoba masakan pawon umi, ada linknya di bawah sini. Bisa dihubungi nomornya, WhatsApp-nya, dan juga akun Instagram-nya. Coklatnya terasa mantep. Ada rasa Oreo, ada rasa kacang mede, ada coklat bloknya Milo juga. Macam-macam rasanya. Jadi nanti silakan kepoin akun Instagram-nya aja. Oh. Nah, Masya Allah, enak banget itu pawon umi brownies coklat dengan varian rasa yang beragam. Silakan buat teman-teman yang mau ada acara atau kegiatan apapun bisa mesen di pawon umi. Gelasnya juga Gelasnya Tapi kita langsung ngobrol-ngobrol aja Kak Muslim. Pertanyaan yang pertama nih dari kita adalah kenapa memilih nama Kak Muslim? Karena kan namanya Suhandi Safitra ya. Suhandi Safitra sebagai bocoran buat teman-teman bahwa nama beliau aslinya adalah Suhandi Safitra, tapi nama panggungnya kan biasa memang ya, kayak novelis yang penulis itu kan suka punya nama sebagai seorang penulis di luar nama kebiasaannya. Kenapa namanya Kak Muslim? Baik, Masya Allah. Alhamdulillah, syukran Bang Haji. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi nama aslinya memang bukan Kak Muslim. Panjang tuh kayak kereta, 3 gerbong. Berarti Muhammad Suhandi Safitra. Oke, siap. Iya. Ada Muhammadnya. Ada Muhammadnya. Cuman kenapa bisa jadi Kak Muslim? Awalnya banyak yang protes. Iya. Khususnya teman-teman lama aneh tuh, gitu. Ente kok tiba-tiba jadi Kak Muslim? Padahal udah kakek, begitu. Wajahnya gitu kan. Iya. Aneh bilang itu kan kalau dari segi bahasa sorotnya nggak nyambung. Gitu. Aneh bilang kenapa begitu? Jadi dulu awal pertama kali aneh dakwah di media itu aneh di Radio Muslim. Radio Muslim. Sekarang masih ada nggak radionya? Radionya sudah menghilang. Okay. Udah nggak siaran lagi. Radio Muslim Jakarta. Waktu itu kita ngisi anak-anak
kasih nama siapa nih Kak siapa Kak Suhanis kan gak enak nyebutnya. Akhirnya dari Kak Muslim. Kak Muslim. Yeah. Jadi itu asal muasalnya karena dari radio Muslim, maka penyiar anak-anaknya disebut dengan Kak Muslim. Betul. Nah, dari sini dapat pencerahan nih kita karena kadang-kadang banyak orang-orang yang bertanya, kok namanya Suhandis jadi Kak Muslim? Kalau namanya Seto Mulyadi jadi Kak Seto bener. Ya kan? Jadi namanya sekarang Kak Muslim karena memang berasal dari radio Muslim. Ada lagi yang kedua Pak Ji. Kenapa tuh? Ya, yang kedua itu biar gampang disebut. Oke. Apalagi anak-anak kan susah. Kak Suhandis gitu kan. Kalau anaknya orang Jawa sih wajar. Lah kalau anaknya orang Sulawesi, susah. Kak Suhandis. Gitu ya, tuh. Ya. Lidahnya kaku. Iya betul. Makanya biar gampang apa Kak Muslim. Kak Muslim. Gitu. Karena namanya itu familiar lah ya. Familiar, gampang disebut. Barat sampai dengan ujung timur semua akan menyebut. Yang terakhir yang ketiga yang namanya Kak Muslim. Ya. Biar lebih kelihatan Islamis. Ya. Jadi ada unsur dakwahnya di situ. Mantap. Jadi menegaskan identitas sebagai seorang Muslim. Terus kenapa memilih anak sebagai objek dakwah? Ya karena banyak kan anak. Memang ya banyak anak banyak rezeki ya. Iya. Ada juga banyak anak gitu. Kenapa anak? Kenapa anak gitu ya? Karena kan ini adalah segmen yang dulu mungkin belum terjamah oleh banyak orang ya. Kalau misalkan bahkan kita nggak tahu siapa pendakwah anak di masa-masa dahulu sebelum ada Kak Muslim ya. Bagaimana bisa diceritain nggak kenapa anak yang jadi objek dakwah? Iya kenapa anak? Pertama aneh anak seorang diri. Tunggal. Tunggal. Jadi semata wayang. Nah, akhirnya kan jadi kesepian tuh. Nah dari situ kepikiran, bagaimana caranya bisa terhibur sebagai seorang anak. Gitu. Nah kemudian kenapa anak-anak? Karena emang masih jarang ustadz atau dai yang fokus ke anak-anak. Kalau remaja, anak muda banyak. Ya. Ada Bang Haji, ya, ada Bang Baim, ada Bang Dimas dan lain-lain. Memulainya tuh dari tahun berapa itu? Mulainya itu aneh dulu waktu kelas 2 SMA. Oh dari kelas 2 SMA. Tahun berapa coba? Kan jangan sebut tahunnya, ntar kelihatan. Kan ada bilang, kamu sih wajah ente bermutu. Bukan tua. Waduh, ada gaplok gitu. jadi sejak kelas 2 SMA ya? Iya, kelas 2 SMA. Sekarang. Udah berapa tahun lah berjalan? Ya kurang lebih 20 tahunan. Baru 20 tahunan. Harusnya berarti anak-anak yang dulu waktu kelas 2 SMA didakwahin itu sekarang mungkin udah jadi ustadz juga kali ya? Jadi ustadz, ada udah berkeluarga, ada punya anak gitu. Makanya alhamdulillah masih disebut kakak bukan kakek. Mantap. Tapi ada protes tuh. Kenapa tuh? Ada ustadz, anda lagi kumpul sama ustadz. Kamu Sim. Ada salah seorang ustadz protes. Kamu Sim, ente sini. Gitu. Ini manggil ente Kak Muslim. Ente manggil ente apa? Adek. Enggak. Enggak sah. Adek kan murid ente gitu. Jadi tetap dipanggilnya sama beliau apa jadinya? Akhirnya dipanggil nama aneh. Suhandis. Berarti tetap nggak berubah ya. Terus tentu ketika kita berdakwah di dunia anak ada berbagai macam hal ya yang menjadi penghalang, kayak misalkan masalah gaya, komunikasi dan yang lain sebagainya. Suka dukanya apa Kak selama antum berdakwah di dunia anak-anak? Iya, banyak sukanya. Banyak sukanya. Iya, karena dunia anak itu dunia ceria. Iya. Dunia penuh pesona. Dan dunia penuh kebahagiaan. Iya. Sukanya itu, masya Allah. Ini kalau lagi capek nih, misalkan kita capek banyak pikir ketemu anak-anak, hilang capeknya. Masya Allah. Karena kalau lagi capek istirahat. Kalau lagi capek ketemu anak-anak. Emang ini bedanya nih antara orang biasa dengan orang yang luar biasa seperti beliau. Kalau capek ketemu anak, kalau capek tidur. Karena kata Nabi, anak itu kalau ta'ayun Bang Haji, penunjuk pandangan. Jadi kalau kita ngelihat muka anak, masya Allah, ajib tenang. Itu sukanya. Jadi kita lebih banyak bahagianya. Kalau dukanya itu kalau anak-anaknya lagi ribut, lagi rame. Iya, karena kan susah tuh mengkondisikan ya anak-anaknya. Masya Allah, luar biasa di luar. Mengkondisikannya itu loh kan? Iya. Pernah satu sesi kajian yang paling menyulitkan buat aneh di Kerawang. Di daerah Teluk Jambe, masjid apa itu namanya kemarin? Masjid Raya Teluk Jambe. Masjid Raya Teluk Jambe. Jadi ceritanya itu Ani diundang ke panitia. Kamu sih mau datang pas sampai sana biasa kan mukadimah dulu makan ngopi segala macam. Berapa kira-kira? Paling 200-an kamu sih begitu. 200 anak. Itu banyak itu. Ana naik tangga, kok susah banget Kak. Ana bilang, kok Ana enggak bisa naik penuh. Iya kamu sih. Kenapa? Katanya udah 1.000 orang. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ana bilang dari TK sampai SMP. Itu kayaknya ngomong
ngomongnya pakai toa demo ya. Bukan pakai speaker masjid. 2 jam teriak-teriak gitu. Masya Allah. Susahnya di situ. Ah, Mengkondisikan anak, apalagi beragam usia. Oke. Jadi itu termasuk salah satu yang paling sulit ya dalam Paling dakwah ya. Kalau masalah komunikasi gaya bicara gimana? Kan setiap anak itu punya zamannya masing-masing. Betul. Misalkan 10 tahun yang lalu kita nggak temu itu ungkapan-ungkapan atau bahasa yang ada di zaman yang sekarang. Itu gimana menyiasatinya, Kak? Ya pertama kita harus tahu dunia anak saat ini ya, Dunia ibunya atau dunia bapaknya? itu lain dunia. Kalau dunia remaja Bang Haji. Ya, melalui media itu bagaimana kita melihat dunia anak sekarang. Oke. Dari mulai ungkapannya, gayanya. Contoh, anak sekarang bilang, kalau kita bilang, wah ini haram, ini syirik. Anak-anak kadang bingung kan, bid'ah, susah. Apa kita bilang? Tak boleh, berdosa, gitu. Itu bahasa anak-anak yang tak boleh, oh iya tak boleh berdosa. Nah, jadi gaya-gaya sekarang kita pakai. Oke. Jadi ada kayak macam di kartun-kartun gitu ya? Ya. Ungkapan-ungkapan itu yang dekat Iya. dengan keseharian mereka. Dekat dengan keseharian mereka. Oke, itu keren banget memang benar-benar Kak Muslim itu recommended. Ya. Katanya belakangan ini juga bergabung dengan beberapa komunitas ya yang sama-sama berdakwah di dunia anak ya. Betul. Namanya apa itu Kak? Namanya Kakanda Ceria. Kakanda Ceria. Ada akunnya nggak atau ada? Ada akun YouTube-nya, akun YouTube, akun Instagram, bahkan grup WA juga ada. Oke. Sampai 4 grup. Itu kalau mau join atau mau lihat reviewnya atau mau tahu gimana komunikasinya kayak gimana? Ya kita bisa melalui YouTube-nya atau Instagram Kakanda Ceria, kakak-kakak pendakwah anak ceria. Masya Allah, jadi udah ada komunitasnya ya. Iya. Selain, komunitas yang lain-lain, ada komunitas ini. Mumpung masih kakak belum kakek. Mudah-mudahan jadi kakak terus kayak Kak Seto ya. Iya Masya Allah itu sebenarnya inspirasi dari Kak Seto. Iya. Awalnya Kak Seto sampai sekarang udah umur 60 Tetap masih dipanggil panggil Kak Seto. Betul. Yang terakhir nih Kak Ya. Muslim, sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini, ada nggak sih, karena kan dakwah itu harus membutuhkan regenerasi, akan ada tunas-tunas baru yang muncul untuk aktif dan tergerak berdakwah di dunia anak. Pesan bagi para mas-mas atau mbak-mbak, bisa jadi kan ada juga kan mbak-mbak yang mau berdakwah di dunia anak, apa sih misalkan yang harus mereka siapkan sebelum mereka terjun ke dunia dakwah, khususnya mendakwahi anak-anak? Iya. Pertama kan ada bilang gimana sih menenangkan anak? Iya. Ya, betul. Kita dulu mesti tenang. Oke. Bagaimana Gimana menghadirkan tenangan dalam diri kita? Ya hatinya harus tenang. Kemudian yang pertama ya keikhlasan tadi. Keikhlasan. Kalau kita bicara dari hati akan sampai ke hati. Tapi kalau sekedar dari mulut cuma sampai tenggorokan. Gitu. Jadi supaya memancar gitu ya. Hati ya. Karena anak itu melihat dengan mata hati. Kita pakai mata apa namanya? Mata batin. Mata batin ya. Mata batin. Karena apa? Masih fitro. Anak itu masih fitro, jadi dia melihat dengan mata hati dia. Kalau kita lagi marah, dia tahu. Nah, makanya caranya seperti itu. Persiapkan hati kita dengan tenang. Kemudian yang kedua simple, metode. Jadi kalau dari anak itu perbanyak metode. Materinya gampang, tapi metodologi turku tadris, ya, micro teaching, bagaimana menyampaikan pesan itu sampai ke anak dengan ceria. Karena anak itu kan mudah. Otaknya kalau dia senang akan terbuka otak limbiknya. Twing apa aja masuk. Tapi jangan sampai sampah masuk gitu. Tema apa sih yang biasanya disukai oleh anak-anak? Tema keseharian. Oh, tema keseharian. Tema keseharian, kemudian tema-tema yang menggugah hati. Yang Gitu. Cerita, khususnya cerita kan, kisah-kisah. Oke. Kayak Bang Haji suka cerita sebenarnya. Iya, cerita sih. Iya. Tapi cerita dunia lain. Cerita dunia yang beda gitu. Ini sekarang beda dunia saya nih. Saya biasa jadi moderator, sekarang diwawancarai sama moderator. Enggak apa-apa. Jadi moderatornya bingung. Sebenarnya saya posisinya moderator apa bukan gitu. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah kita mendatangkan Kak Muslim. Mudah-mudahan bisa berbagi manfaat dan berbagi ilmu kepada teman-teman semua yang ingin terjun dalam dunia dakwah anak-anak. Alhamdulillah sudah hadir Kak Muslim di tengah-tengah kita dan kita cukupkan pertemuan kita terakhir ya. Terakhir mungkin ada pesannya ini dunia anak membutuhkan pendidikan. Baik dari sekolah maupun dari orang tua dan para pendidik. Oke. Ya, ini generasi emas. Siapkan dari awal sehingga ketika besar remaja atau dewasa dia sudah punya bekal dasar yang cukup. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian dari kita dari FG Talk. Nanti kita juga bisa lihat di bawah ini ada akunnya Kak Muslim ya, dari YouTube beliau, ada Instagram beliau. Kalau mau melihat keseharian beliau dan aktivitas beliau berdakwah di dunia anak-anak, silakan kunjungi media sosial yang dikelola oleh beliau dan tim ya. Ya, siap. Sekian dari kita FG Talk pertemuan hari ini. Barakallahu fikum Kak Muslim, jazakallah khairan.
Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.